Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Roslin Manopo, Pendeta Jemaat di Jemaat Immanuel Makassar. Sebelum kita memulai aktivitas dalam tugas dan pelayanan kita, mari sejenak kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalamnya kami akan kembali beraktivitas. Namun sebelumnya ya Tuhan ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang akan menuntun dan mengurapi kami, sehingga firman yang dibaca dan direnungkan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami di hari ini, untuk kami menjalani segala tugas, aktivitas, bahkan pelayanan kami. Biarlah Engkau Allah yang bersabda dan kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-48 yang menyatakan, saudara-saudara sesukuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci, rumah Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suku Lewi adalah salah satu dari 12 suku Israel yang diberi tugas khusus oleh Allah. Berdasarkan bilangan pasal 3 dan pasalnya yang keempat, tugas khusus yang dimaksud adalah tugas sebagai pelayanan di kemah suci. Maka diaturlah menurut bagian-bagian suku pada keturunan Lewi. Ada yang bertugas sebagai penyanyi, ada pula yang mendapat jabatan sebagai imam yang bertugas mempersembahkan korban, menaikkan syafaat, meniup serunai perak sampai menafsir dan menasehati umat. Demikianlah Allah menetapkan suku Lewi turun-temurun menjadi pelayan baginya sejak mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Maka ketika Israel kembali dari pembuangan di Babilonia, saat mereka harus menata kembali kehidupan mereka pasca pembuangan, bagian bacaan kita disampaikan kepada mereka. Daftar keturunan Lewi, tugas dan panggilan mereka sebagai pelayan di bait Allah, maka melaluinya umat Tuhan diingatkan bahwa pemulihan tidak sebatas urusan pribadi dan fisik semata. Tidak hanya sekedar membangun rumah dan kota, memperbaiki ekonomi dengan memperbaiki kebun dan beternak dan sebagainya. Ada tugas dan tanggung jawab iman yang harus dilakukan dalam panggilan dan pengutusan sebagai pelayan di rumah Tuhan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut, ada keteraturan dalam kebersamaan. Suku Lewi yang besar dibagi-bagi menurut keturunan Gerson, Kehat, dan Merari. Masing-masing diberikan tanggung jawab dalam pelayanan, sehingga pelayanan tidak dimonopoli oleh satu orang atau satu keturunan saja. Allah mengaturnya sejak semula, sejak nenek moyang mereka pasca pembebasan di Mesir, dan tetap berlaku turun-temurun sampai kepada generasi mereka yang pulang dari Babilonia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, menarik bahwa Allah tidak hanya memberikan tugas, namun dalam pelaksanaannya Allah suka tiap-tiap orang melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dalam keteraturan. Nah, karena itu GPIB pada saat ini sedang mempersiapkan diri memilih para pelayan Tuhan dalam jabatan diaken dan penatua
dalam masa bakti 2022-2027 melalui Juklak dan Juknis yang merupakan penjabaran dari tata gereja GPIB. Proses pemilihan diatur sedemikian rupa agar pemilihan berjalan dengan baik dan menghasilkan para pelayan Tuhan yang memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pemilihan diaken dan penatua sendiri merupakan pesta iman dalam kehidupan gereja yang sekaligus membawa setiap umat Tuhan memahami bahwa gereja kita ini adalah gereja yang besar dan membutuhkan keterlibatan banyak sekali orang untuk mengerjakan pelayanan yang ada. Bagaikan suku Lewi, Allah kemudian menetapkan para diaken dan penatua bersama para pendeta yang ada untuk menata dan mengerjakan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga sekali lagi pelayanan bukan milik satu orang. Pelayanan juga tidak boleh didominasi oleh satu orang. Sebab pelayanan bukan panggung untuk menampilkan diri dan menjadi terkenal. Pelayanan adalah anugerah Allah bagi kita sebagai para pelayan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan dan keteraturan. Semangat presbiterial sinodal yang menjadi ciri kepemimpinan GPIB menempatkan setiap pelayanan yang ada di GPIB sebagai rekan kerja yang sejajar dan searah dalam bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Tentunya semangat yang sama juga membawa setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini hari ini, bahwa Allah sudah menetapkan tiap orang dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu, kerjakan bagian-bagian kita dengan teratur dan dalam kebersamaan. Jangan sibuk dengan pekerjaan orang lain, apalagi mau memonopolinya menjadi bagian kerja kita juga. Karena itu, ingat, Allah senang pada keteraturan. Jangan bikin sembarangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh diperdengarkan bagi kami. Kami diingatkan bahwa kami juga ada dalam seputar pelayanan. Kami juga adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian-bagian kami di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan tetap menjadi penolong dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bapa, kami akan melanjutkan akan seluruh aktivitas kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, bahkan juga di dalam pelayanan. Maka biarlah Engkau Allah yang akan tetap senantiasa menyertai dan memberkati kami. Engkau Tuhan yang akan tetap senantiasa menaungi kami, sehingga dalam seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Bahkan kami diberikan hikmat untuk mampu menjalani akan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, bahkan juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mau berdoa bagi pemerintah kami, kiranya ya Tuhan ya Bapa, Engkau juga Allah yang tetap senantiasa memberkati kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini merasakan kesehatan yang terganggu. Tuhan juga tetap senantiasa memberikan kekuatan dan kesembuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup mereka. Dan berbagai hal yang mereka hadapi berkaitan dengan persoalan atau masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau Allah yang hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk proses pemilihan diaken dan penatua. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati.
sehingga kami juga boleh melakukan akan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar dalam tuntunan kasih dan sayang Tuhan, sehingga menghadirkan para pelayan-pelayan yang senantiasa bertanggung jawab dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan dan percayakan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tuntunan kasih dan sayang Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang akan tetap senantiasa memberkati. Inilah kami yang sudah datang berdoa dan bersyukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam cinta dan kasih daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.